Tahun 1984, di kota kecil yang listriknya sering mati, dan jalanannya masih tanah merah. Kalau ada ibu hamil mau melahirkan tengah malam, yang dipanggil bukan dokter, tapi bidan kampung namanya Rosa. Tapi ada 4 malam yang tidak pernah bisa ia lupakan. Malam ketika pasien yang ia tolong, tidak semuanya datang dari dunia yang sama. Ada bapak bersepeda yang rumahnya tak pernah ditemukan lagi. Ada pasien yang sudah meninggal di ambulans, tapi kembali ke ruang bersalin. Ada yang berdiri berdarah di depan pintu. Dan ada sesuatu yang datang saat doa lupa dibaca. Ini bukan cerita tentang kematian, ini cerita tentang kelahiran yang membuka pintu, dan tidak semua yang masuk ingin pergi. Sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada bidan bernama Rosa. Usianya 27 tahun saat membuka praktik pertamanya di rumah sendiri. Ruang tamu disekat tirai jadi ruang periksa. Satu ranjang kayu jadi tempat bersalin. Air panas direbus pakai kompor minyak. Yang selalu menemaninya kalau ada panggilan malam hanya satu orang. Pak Ujang, penjaga rumah. Orang kepercayaan keluarga. Sejak awal membuka praktik, Rosa punya kebiasaan. Sebelum membantu persalinan, ia selalu membaca doa. Karena menurut almarhum ibunya, melahirkan itu membuka pintu, dan pintu itu tidak selalu dilewati manusia. Waktu itu Rosa hanya mengangguk, ia belum mengerti. Sampai suatu malam itu hujan rintik. Jam hampir 11. Tiba-tiba terdengar suara sepeda berhenti di depan rumah. Seorang bapak tua berdiri di depan pintu. Bajunya basah. Wajahnya pucat. Nafasnya berat. Bu Bidan, tolong, anak saya mau melahirkan. Tanpa banyak tanya, Rosa menyiapkan tas. Ia mengajak Pak Ujang. Mereka naik motor mengikuti bapak itu. Masuk jalan kecil yang tidak pernah Rosa lewati sebelumnya gelap sepi. Hanya suara mesin motor dan angin malam. Sampai di sebuah rumah kayu sederhana dengan lampu minyak redup. Di dalam, seorang perempuan muda terbaring kesakitan. Wajahnya sangat pucat, dingin saat disentuh. Proses persalinan berjalan cepat, terlalu cepat. Bayi lahir selamat. Tangisnya pelan, hampir seperti bisikan. Setelah selesai, bapak itu berkata pelan. Kami tidak punya uang, Bu. Hanya ini yang bisa kami beri. Ia menyerahkan satu koper tua. Di dalamnya alat medis lengkap dan mahal. Rosa heran, keluarga sesederhana itu. Tidak mungkin punya peralatan seperti itu. Tapi bapak itu memaksa. Rosa dan Pak Ujang pulang dengan perasaan ganjil. Keesokan harinya, Rosa ingin mengecek kondisi ibu dan bayi. Ia dan Pak Ujang kembali ke lokasi. Namun, tidak ada rumah. Tidak ada jalan kecil. Hanya tanah kosong. Dan satu pohon beringin besar berdiri sendirian. Pak Ujang sampai bersumpah mereka tidak salah jalan. Rosa membuka koper itu lagi. Di dalamnya ada kartu identitas. Fotonya sama dengan wanita yang melahirkan semalam. Sejak hari itu, Rosa mulai percaya. Tidak semua panggilan datang dari orang yang masih hidup. Beberapa bulan kemudian, praktik Rosa semakin maju. Ia membeli rumah di sebelah untuk dijadikan rumah khusus praktik. Hari ke-7, rumah itu dipakai. Jam hampir 2 dini hari. Pak Ujang menggedor pintu rumah Rosa. Bu, cepat. Ada yang mau melahirkan. Gawat. Sudah berdarah-darah. Siapa namanya? Siti. Bu. Rosa dan asistennya langsung terdiam. Siti adalah pasien 2 hari yang lalu. Perdarahan hebat, sudah sangat gawat. Rosa tidak sanggup menangani sendiri. Ambulans dipanggil.
Di perjalanan Siti ditemani Rosa dan suaminya. Kalimat terakhirnya, Bu, saya belum sempat melahirkan. namun Siti meninggal di ambulans. Rosa tetap menuju ruang bersalin. Pak Ujang bersumpah ia melihat sendiri perempuan itu masuk, bajunya penuh darah, memegang perutnya. Namun saat pintu dibuka, ruangan kosong, tempat tidur rapi. Tidak ada darah, tidak ada siapapun. Pak Ujang gemetar. Beberapa minggu kemudian, seorang pasien yang sedang menunggu proses melahirkan Tibiti Melihaci ke arah pintu ruang bersalin. Itu siapa di depan pintu? Kasihan berdarah-darah. Bidan Rosa dan asistennya langsung melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Rosa menenangkan pasien itu. Tidak ada siapa-siapa di sana, Bu. Mungkin ibu salah lihat karena rasa sakit mau melahirkan. Dia masih berdiri, pegang perutnya. Namun tak lama kemudian, pasien itu kembali fokus pada kontraksinya. Persalinan berjalan lancar. Setelah bayi lahir, pasien itu tidak lagi melihat siapapun di pintu. Ada doa-doa khusus yang biasa dibaca Rosa sebelum membantu persalinan. Doa perlindungan, doa penutup, doa saat membersihkan dan mengurus ari-ari bayi. Karena dalam kepercayaan lama, ari-ari tidak boleh sembarangan. Suatu malam, Rosa sangat lelah. Ia lupa membaca doa pembuka. Persalinan berjalan cepat. Bayi lahir selamat. Namun saat ari-ari diletakkan di baskom, lampu mati. Udara menjadi sangat dingin. Terdengar tawa perempuan panjang. Di sudut ruangan terlihat sosok perempuan berambut panjang. Ari-ari di baskom menghilang. Asisten menjerit. Rosa langsung sadar kesalahannya. Ia membaca doa keras-keras. Udara berubah. Ari-ari kembali. Sosok itu menghilang perlahan. Sejak malam itu, Rosa tidak pernah lagi lupa membaca doa sebelum membantu persalinan. Karena ia tahu, ruang bersalin bukan hanya tempat kelahiran. Ia adalah batas, dan batas itu harus dijaga. Rumah praktik itu masih berdiri, namun warga sekitar masih percaya. Kadang jika lewat tengah malam, lampu ruang bersalin seperti berkedip pelan. Kalau kamu percaya bahwa ruang bersalin bukan hanya tentang ilmu medis, tulis di komentar. Doa itu penting.